Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Guys, waktulah yang nanti akan mengujinya, kata Pak Jokowi. Kita bahas. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Halo, kembali bersama saya Bang Bil. Di video kali ini kita akan bahas tentang responnya Pak Jokowi terkait pertanyaan dari beberapa wartawan ketika beliau ditanyakan tentang PDIP yang sudah memecat beliau. Kemana Pak? Ganti Mas Adi depan pintu terus. Oh iya. Nggak agak sana. Ya Pak. Di bawah tulisan kota itu Pak bagus. Terus sini aja Pak. Pak Jokowi gimana tanggapannya terkait dengan pemecatan dari PDI kemarin? PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Beliau menjawab dengan tenang, dengan santai. Pada dasarnya beliau tidak lagi mau menilai dan mau berkomentar panjang, oke? Karena bagi dia ya sudah diputuskan, apalagi yang perlu didiskusikan, oke guys? Tapi dengan kesederhanaan dan juga kesantunan seorang Jokowi, dia menjawab dengan baik. Dan ini tentu sebenarnya buat apa kemudian kita jadikan sebagai sesuatu yang perlu diributkan kembali. Siapa yang paling biarkan diri begini? Siapa yang paling mengkhianat diri begini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan diri begini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Tapi memang yang paling menarik sebenarnya yang kalau kita mau bahas di sini adalah bagaimana Pak Jokowi di jangka panjangnya lagi gitu. Nah, walaupun sepintas dia udah menjawab, dia lebih baik menjadi perorangan gitu atau partai perorangan. Enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Saya sudah menyampaikan partai perorangan. Walaupun terjemahan dari partai perorangan ini juga sekali lagi masih ada dua perspektif gitu ya. Entah beliau akan menjadi bapak bangsa, yaitu urusan berikut. Yang ke Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Tapi menarik, ada beberapa pernyataan tokoh-tokoh masyarakat kita yang justru menilai bahwa Pak Jokowi itu dia melampaui dari seluruh partai yang ada gitu. Bang Fahri Ali ya, Fahri Ali mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi itu sesuatu yang luar biasa sehingga dia melampaui dari partai-partai yang ada. Maka sudah benar kalau kemudian dia itu menjadi orang yang tidak perlu terafiliasi secara politis dengan partai politik manapun. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Nah guys, saya mau meminta kepada kita semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini saya mau menegaskan kepada Anda semua bahwa ternyata fenomena Pak Jokowi ini fenomena yang luar biasa guys. Ya, drama teman-teman PDIP yang mesti berkali-kali membuat sebuah pernyataan, habis itu membacakan lagi,
Mereka ingin mempermalukan Pak Jokowi seolah-olah kata pecat itu membuat Pak Jokowi kehilangan pamor bersama keluarganya. Padahal kalau kita mau perhatikan baik-baik, justru Pak Jokowi semakin mendapatkan simpati rakyat, guys. Alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Jadi gitu. Jadi salah kalau kemudian kita mau menilai bahwa dengan ada istilah pemecatan tadi, maka terlihat pula bahwa Pak Jokowi itu akhirnya sudah tidak lagi laku. Wah, ini sebenarnya keliru gitu. Mantan wakil presiden kok, kan gitu. Dan dia sudah tidak punya kepentingan lagi untuk mengambil partai politik manapun. Tentu estafet politik praktis sudah dia serahkan kepada Gibran gitu. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah Gibrannya. Karena yang menarik ketika Gibran ditanya sama teman-teman, dia menjawab bahwa dia lebih baik fokus membantu Pak Prabowo. Saat ini saya pribadi akan lebih fokus membantu Bapak Presiden Prabowo. Saya kan kader Gerindra sekarang. Gerindra sekarang? Oh, udah dari kemarin, bukan dari sekarang. Apa jangan-jangan ini kemudian mengisyaratkan Mas Gibran akan bergabung dengan Gerindra? Nah, ini menarik juga gitu. Atau mungkin Prabowo menyerahkan dia untuk masuk di partai lain untuk agenda 2029 membantu Prabowo juga. Bisa saja Gibran dimasukkan ke Golkar, sehingga itu koalisi Golkar dan juga Gerindra akan tetap bersatu dan menyatu dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan eksistensi di 2029 nanti. Tentu dengan komposisi Pak Prabowo sebagai presiden, Mas Gibrannya sebagai wakil presiden. Oke guys, yang jelas pada dasarnya kita salut dan tetap memberikan doa kepada Pak Jokowi ya bersama keluarga yang senantiasa tenang. Mereka tetap tegar dan mereka tidak pernah merasa bahwa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Hanya saya penasaran nih, apa maksud Pak Jokowi yang menyebutkan nanti waktu yang akan menguji atau menjawabnya? Ini gimana ini bahasa ini? Apakah kemudian akan ada tanda-tanda PDIP ini akan seperti apa? Kalau aku sih melihat ini dalam tanda kutip jadi semacam mungkin tanda awas buat PDIP. Jokowi tanpa Banteng bukan apa-apa, kata pemuja Banteng. Tapi sekarang di Pilkada 2024 semua orang yang didukung sama Pak Jokowi menang telak. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku Utara, Lampung, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, semua menang yang didukung sama Jokowi. Berarti itu tandanya apa? Pak Jokowi tetap bisa berjaya tanpa Banteng. Pak Jokowi tetap bisa maju, Pak Jokowi tetap dicintai. Sekarang Banteng yang gak ada apa-apanya, gak ada Jokowi. Bisa saja bahwa Jokowi tidak berpartai politik secara praktis, tapi operasinya akan semakin berkembang. Karena saya yakin dan percaya bahwa banyak pengurus dan kader-kader PDIP dulu yang sampai dengan saat ini mereka lebih baik juga ikut keluar dari PDIP daripada kemudian bertahan karena mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai inspirasi. Ada juga yang bertahan di PDIP atau masuk PDIP waktu itu karena memang ada Pak Jokowi. Ya, walaupun sebagian besar sudah mulai terlihat ya. 27 anggota PDIP yang dipecat. Besok bisa saja ada puluhan lagi kader, bahkan jadi ribuan nanti. Nah, bisa saja seperti itu guys. Tapi sudah, kita harus ya kritik partai itu mesti. Golkar, Gerindra, PDI atau apapun partai politik, terutama mereka yang punya kursi di parlemen, itu wajib kita kritik. Kenapa guys? Karena memang partai politik itu dia punya uang bansos, bantuan sosial atau bantuan politik, uang yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga itu kita sebagai rakyat mesti harus kemudian memberikan penilaian. Termasuk diantaranya adalah PDIP, karena PDIP adalah partai yang sampai dengan saat ini masih berkuasa gitu. Kita bisa lihat di beberapa daerah, kepala-kepala daerahnya adalah anggota dari partai PDIP. Oke guys, silahkan Anda menilai apa yang kemudian dibahas atau yang dijelaskan oleh Pak Jokowi tadi. Salut buat Pak Jokowi, salam hormat kami, dan buat kalian yang tetap nyinyir kepada beliau, ya hanya ada dua. Bertahan dengan nyinyirnya, atau ayo minimal mengulangi, bahkan kalau perlu tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan seperti itu.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.